warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YBMD dimanapun Anda berada, dan juga nih anggota YBMD di seluruh Bali. Kami mengudara lagi. Hari ini kita ada di Desa Tejekula, betul? Di Tembok, Desa Tembok, Kecamatan Tejekula. Tejekula itu di daerah masih masuk Buleleng, ya kan? Kami ada di kebun yang luasnya 3,8 hektar. Dan di belakang ini ada berisik sedikit, yaitu ada peternakan ayamnya Ibu Haji. Ibu Haji di sebelah saya ini adalah salah satu anggota YBMD yang termuda. Yang termuda dan yang terperkasa. Masya Allah, betul, beliau ini makin muda makin perkasa, maksudnya dibalik ya Bu ya, bapak-bapak sekalian. Baiklah, kami datang ke sini memang sebetulnya ingin jalan-jalan, lihat-lihat kebun, lihat kebunku penuh dengan bunga, tapi ini lihat kebunku penuh dengan tanaman kelapa, penuh dengan kelapa, Masya Allah. Baiklah, hari ini kita ingin bikin konten sifatnya apa, seperti The Real Story of Mualaf, namun karena diajaknya ke kebun oleh beliau, tidak ke rumahnya, ya sudah, kami di sini, dan di sini sangat menyenangkan, dekat sekali dengan laut pula. Baiklah, kita berkenalan dengan ibu yang satu kita ini, ya, ibu termuda yang terhebat di Tejekula. Bagi saya ini ratunya Tejekula nih. Baiklah, boleh berkenalan ya Bu ya. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Catur Susilo Murni. Iya, kemudian udah berapa tahun yang lalu kah hijrah menjadi mualaf? Oh, saya tahun 90 menjadi mualaf. 1990. Ya. Waduh, udah lama juga ya. Kemudian karena perkawinan apa gimana? Apa sebelumnya sudah jadi mualaf? Karena perkawinan. Perkawinan, betul. Kemudian suami meninggal tahun berapa? Tahun 78. Suami Islam? Suami Hindu. Oh, suami Hindu. Ya. Oh, yang pertama Hindu. Nikah berapa kali? Cuma satu aja Hindu. Nah, terus kok bisa masuk apa maksudnya hijrah ke dalam Islam itu? Gimana ceritanya? Oh, karena saya dari kecil tidak pernah belajar. Oke. Saya sekolah di Yayasan Katolik. Oh, begitu. Suami saya orang Hindu. Iya. Jadi saya buta semua tentang kaidah-kaidah Islam. Masya Allah. Kemudian? Ya, makanya itu saya pengen menjadi Islam yang sebenarnya. Masya Allah. Terus bagaimana dengan suami? Suami saya sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi waktu suami meninggal baru masuk Islam gitu? Ya, baru jadi saya kembali lagi. Oh. Jadi tadinya kan Hindu kan Ibu warna agamanya ya? Tadinya Hindu, terus saya sudah pamit sepura-pura saya mau masuk Islam. Tapi dikasih ya? Ya, sama anak-anak dikasih. Jadi memang anak-anak masih beragama Masih Hindu. beragama Hindu. Suami Ibu yang waktu wafat juga memang beragama Hindu. Oh. Dan saya juga sempat beragama Hindu. Oh, jadi sebelumnya memang agamanya Hindu tapi sekolahnya di Katolik. Mungkin ini yang disebut dengan hidayah mutlak. Jadi suami beliau adalah agamanya Hindu juga. Dan beliau agamanya Hindu tapi mempelajari agama Katolik ya Bu, ya. Sekolah di Katolik ya. Namun setelah itu mungkin kembali lagi kepada bagaimana Allah menurunkan hidayah kepada seluruh hamba di muka bumi ini tuh. Hidayah adalah hak prerogatifnya Allah mutlak. Tidak ada yang bisa memaksakan agama apapun kepada, apalagi Islam. Tidak ada, kami tidak boleh memaksakan orang masuk agama Islam ya. Tetapi kalau datangnya dari hati, dari nurani, memang itu hidayah dari Allah, maka tolong dijaga dan jadikanlah hidayah itu tetap di hati ya, iman Islam. Amin. Nah, kemudian amin. Kemudian tahun 90 itu ya kan, udah haji kapan waktu itu? Saya haji tahun 2002. Saya 90 itu sekolah kebidanan. Oh, enggak. Oh. Di dalam asrama itu saya ketemu sama teman-teman muslim. Masya Allah, itu udah hidayah. Terus ceritakan ya, gimana ceritanya? Jadinya ya. Saya tergerak hatinya. Karena satu-satunya yang harus bisa saya jalani adalah saya harus masuk Islam. Oh gitu. Karena saya sendirian, suami gitu. Saya sudah meninggal, dan saya tidak bisa berdoa secara Hindu. Oh begitu. Makanya saya pelajarin itu yang namanya tahajud. Oh, kalau tahajud itu saya bisa ngomong langsung sama Allah. Betul sekali. Karena saya punya anak 2.
Saya enggak punya siapa-siapa dan enggak punya apa-apa. Masya Allah. Saya dari jauh, saya dari Lampung. Saya sekolah di Jogja. Masya Allah. Dan saya menikah ke Bali. Iya. Terus saya masuk agama Hindu. Oh, tadi agamanya apa nih? Tadinya agama saya enggak beragama. Oh, nggak beragama, Masya Allah. Wah, jadi ibu bukan asli Bali? Saya bukan asli Bali. Oh, begitu. Ya. Bukan asli Bali, tadinya memang dari Lampung tuh. Ya. Tapi di Lampung tidak beragama, cuman ke Katolik ya dulu. Ya, sekolahnya. karena saya sekolah Katolik. Oh, begitu. Tapi orang tua agamanya apa? Islam. Oh, Islam. Ya. Tapi ibu sendiri tidak beragama Islam dulu ya? Iya, karena bapak saya juga tentara, jadinya bapak saya tidak mengajarkan. Oh, begitu, Masya Allah. Ya, jadi saya orang jelek dulu. Orang jelek. Tapi sekarang jadi cantik kok. Ya. Jadi sudah bisa ambil ya hikmah dari cerita ini, bahwa beliau ini adalah tumbuh di dalam kehidupan keluarga yang tidak agamais sebetulnya, meskipun ibunya agama Islam ya, bapak juga agama Islam sebetulnya. Ya. Tetapi akhirnya beliau sekolah Katolik, mungkin jadi ikut-ikutan Katolik begitu kan. Ya. Kemudian ketemu dengan suaminya orang Hindu. Ya. Akhirnya dia hijrah ke dalam agama Hindu. Ya. Nah, kemudian jadilah punya agama Hindu. Setelah sudah menjadi agama Hindu, punya anak 2, menikah punya anak 2. Dan anggaplah singkat cerita, suami meninggal toh. Iya. Tapi kan sekolah kebidanan, ketemulah teman-teman Muslim. Iya. Ya, makanya disitulah hidayah Allah turunkan, ingin menjadi Muslim. Subhanallah wa bihamdihi. Kemudian, setelah sudah jadi Muslim, apakah anak-anak boleh, keluarga itu membolehkan? Membolehkan. Membolehkan. Saya bilang sama anak-anak saya enggak bisa, saya punya anak 2 masih kecil-kecil. Saya enggak punya apa-apa, enggak punya siapa-siapa. Saya hanya punya Allah. Saya hanya minta sama Allah. Kalau saya tidak beragama Muslim, saya enggak bisa minta sama Allah. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah di muka bumi ini, dan Rasul adalah kita bagi. Ya, saya bilang sama anak saya sudah besar, dia sudah tahu gitu. Terus saya akan kembali ke agama Islam. Saya akan menganut agama Islam. Ya, pada prinsipnya dari kecil sih sudah agama Islam, cuman tidak ikut beragama, tidak Islami, dan memang keluarga juga tidak terlalu agamais ya. Tapi Allah Azza wa Jalla, beliau Allah itu sayang dengan beliau ini ya, dengan ibu ini, karena memang diberikan hidayah luar biasa. Kemudian saya tanya, dulu suami pengusaha apa gimana? Ya, suaminya pekerja atau punya usaha? Oh, ya bertani gini aja dah. Punya lahan segini luas ya, Masya Allah, lahannya luas 3,8 hektar ini. Kemudian ada lagi selain ini? Kadang-kadang dia ngirim-ngirim jeruk itu waktu musim jeruk zaman dulu itu, dia ngirim-ngirim jeruk ke Jakarta. Oh, ya. Jadi kalau begitu berarti kayak ini ya, supplier buah-buahan, hasil bumi lah ya. Ya. Alhamdulillah, baiklah. Oke. Tapi suami meninggal dalam keadaan Hindu nggih? Ya. Anak-anak juga Hindu nggih? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Alhamdulillah ya Bu, masih diberi kesempatan oleh Allah. Ya, alhamdulillah. Habis itu saya mempelajarinya, terus saya mohon pada Allah. Allah, panggil saya ke rumahmu gitu. Masya saya. Iya. Kalau pas ada musim haji itu, ya Allah, panggil saya ya Allah. Akhirnya tahun 2002 saya bisa naik haji. Masya Allah. Karena dibayarin. Oh, dibayarin. Karena petugas. Oh, petugas. Ya, saya mendaftar. Terus saya mendaftar jadi petugas kesehatan untuk ikut rombongan haji. 2 kali saya mendaftar, diterima saya. Oh, padahal teman-teman udah 5 kali, 10 kali mendaftar tidak diterima. Saya langsung diterima. Gratis nih jadi pemerintah? Gratis, saya dibayar. Tapi bayaran saya tak pakaiin badal haji ibu saya dan adik saya yang sudah meninggal. Oh begitu ya. Ya, bayaran saya badalkan haji sana. Jadi ibu dapat gratis, ibu punya uang, jadi uang yang untuk keberangkatan haji ibu malah dibadalkan kepada untuk orang tua, dan saya dikasih rezeki sama Allah banyak. Saya bekalnya pakai itu. Oh, Masya Allah. Gitu. Bayaran saya tak pakai badal haji ibu saya. Alhamdulillah ya. Dulu di Lampung itu tapi asal muasal dari Jawa ya? Enggak. Bapak saya dari Jawa. Dari Nganjuk. Saya dari Lampung. Dari Lampung, Lampung ya. Baiklah kalau begitu. Ya, jadi pindah ke Bali tahun berapa nggih?
Saya kesini tahun 73. Aduh, 1973. Waduh, ya lumayan juga, saya masih SD kayaknya kalau nggak salah. Nah, jadi Ibu sekarang usianya berapa nggih? 72. 72, Masya Allah. Bulan kapan lahir? Bulannya kapan? Februari. Gue udah tebak nih. Udah lewat. Tanggal berapa? 23 Februari tapi udah bisa. 1951. Oh, Masya Allah. Orang Februari memang orang yang gesit-gesit kayak kita ya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu atas semangatnya, terusnya ceritanya bagaimana hijrahnya ke agama Allah ya. Semoga istiqomah sampai akhir hayat ya. Tetapi memang anak-anaknya masih di agama sebelumnya. Kita minta doa, kita berdoa saja. Kita minta keridhaan Allah. Semoga Allah berikan juga hidayah sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada orang tuanya. Amin. Semoga walau bisawab, karena kita tidak pernah bisa memaksakan siapapun. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya. La haula wala quwata illa billahil azim. Amin. Kemudian Bu, satu hal lagi. Waktu itu udah belajar Iqra ya? Udah bisa ngaji sampai kapan? Enggak tahu apa. Enggak tahu apa. Baru saya belajar, saya menyesal waktu saya naik haji itu senawang apa? Sing nawang apa? Iya. Ikut aja lah. Tulisan apa enggak tahu saya, itu saya menyesal sekali, makanya orang saya bilang belajar. Saya ini sudah mengalami ke sana, nama jalan apa enggak bisa baca, nama kemana-mana enggak bisa baca. Tapi mohon maaf lahir batin, setelah YBMD dibentuk, ya kemudian YBMD bisa mengumpulkan mualaf-mualaf Tejekule. Kemudian kita ikrarkan, kita kukuhkan menjadi koordinator wilayah di Tejekule ini. Kemudian Ibu baru belajar ngaji kah? Iya, saya senang sekali ada wadahnya. Masya Allah. Saya senang sekali ada yang ngurusin orang-orang seperti saya. Dikasih belajar. Kemarin-kemarin ada muslimat itu, ada program, ada program, tapi tidak berjalan. Betul. Sekarang ini saya suka sekali karena ada wadahnya yang ngurusin saya, sehingga saya sekarang bisa baca Al-Quran. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi YBMD sangat bermanfaat. Bermanfaat sekali, makanya saya mau jadi ketuanya. Masya Allah. Ya, perlu diumumkan bahwa ketua YBM Tama sudah lengser, tidak maksudnya di Perlutan pula, maka kita akan mengangkat beliau ya, Ibu Susi. Dipanggilnya apa sih? Dipanggilnya Ibu Haji apa sih? Bu Haji Susi. Bu Haji Susi ya, bukan Susi si milik Kitty tapi Ibu Susi yang sudah menjadi ketua dari koordinator wilayah Tejekule. Kemudian ada wakilnya di samping ini, kita ngobrol yang sebelah namanya ini. Mbak Nisa. Mbak Nisa ini beliau adalah sebagai wakilnya, dan di sebelah ini salah satu anggota kami. Baiklah, ada satu lagi, mohon pesan dan kesan. Tadi kan bilang YBMD bermanfaat. Tolong dong beri kami kesan, berikan kami kekuatan, semangat apa kira-kira menurut Ibu harus bagaimana nih YBMD dan bagaimana YBMD? Iya. Pertama saya terima kasih benar sama YBMD-nya ini. Amin. Karena ada penampungan orang-orang yang jadinya buta menjadi melihat, yang tidak tahu apa menjadi pintar. Amin. Gitu. Semoga YBMD panjang umur, terus menerus membina kami. Semangat. Semoga semangat, jangan bosan-bosan membina kami yang bodoh ini, yang bodoh. Masya Allah. Kami semua bodoh, tidak tahu apa. Padahal orang harus membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu nantinya akan memberi syafaat pada kita waktu kita meninggal. Amin, Masya Allah. Ya, jadi saya harus pintar baca Al-Quran. Semua orang harus pintar baca Al-Quran yang Muslim. Nih, yang muda seperti ini, semangatnya ini loh, luar biasa. Yang muda ini loh. Iya. 70 berapa? 72. 72, Masya Allah. Kita mendoakan ya Ibu Susi, Haji Ibu Susi hari ini ya, kita mendoakan beliau semoga Allah ridhoi panjang umur ya, tetap sehat walafiat dan tetap perkasa. Masya Allah. Itu kalau naik motor ngebutnya bukan main, tapi saya ngikutin aja sampai bingung yang mana tuh. Oke, ya Allah, sampai susah ngejarnya. Ya Allah, nah itu udah pelan-pelan karena cuman satu orang bawa motor itu waspada. Waspada. Ya, kalau harus nyalip ya nyalip, kalau tidak harus nyalip ya tidak nyalip. Pada aja, kapan harus berhenti dan kapan harus berjalan. Yang penting Ibu Haji Susi tetap
ya sehat walafiat, tetap memberikan kami semangat. Amin. Dan panjangan umurnya hingga ya BMD itu semua. Pokoknya tua boleh, tetapi jiwa harus muda ya Bu ya. Iya, doakan saya bisa mengemban amanahnya YBMD di Kecamatan Tejegule. Insya Allah. Ya Allah. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan kami inspirasi yang begitu luar biasa dan memberikan tauladan bagaimana seorang ibu yang punya kehidupannya ya dari tadi dari Lampung kemudian ke Jogja kuliahnya dan ke Bali, semuanya itu ada proses. Setiap manusia itu selalu ada proses. Ingin sukses, ingin kaya ataupun ingin berkah, kembali lagi kepada tidak ada yang tidak bisa di muka bumi ini, yang ada mau atau tidak melakukannya, dan Allah memberikan kun fayakun segala apa yang kita inginkan. Manjada wajada ya, itu kalau kita bersungguh-sungguh pasti Allah ridhoi. Amin. Baiklah, terima kasih atas kesediaannya Bu Haja. Ya, sama-sama ya, terima kasih. Salam dengan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa, saya rasa dikarenakan ini memang segala YBMD itu kan ada istilah siap siaga meraih surga. Jadi siap siaga meraih surga dalam artian gini, surga apa tuh? Siap siaga bagaimana tuh? Siap siaga dalam artian kalau kita sudah diamanahkan oleh Allah melakukan dakwah dimanapun berada, dan kalau kita ada kesempatan melakukan kebaikan jangan tunda. Saat kita ingin bersedekah jangan tunggu besok dan nanti, lakukan, just do it. Karena saat kita ingin melakukan itu, di mana kita udah niat ingin melakukan itu, iblis kiri kanan depan belakang ya, itu semua dia akan mempengaruhi kita supaya kita tidak jadi untuk dalam kebaikan. Oleh karena itu di dalam YBMD tidak ada, kita siap siaga meraih surga dunia dan surga akhirat tentunya, tentu dalam ridho Allah. Segala sesuatu kita hidup itu tujuannya adalah minta keridhoan Allah pasti ya. Keberkahan yang terakhir itu hidup kita, the last destination in the life adalah yaitu jannah. Amin. Kalau begitu, baiklah kita akan lanjut kepada ibu mualaf berikutnya. Oleh karena itu kita punya dua mualaf di sini. Kita ingin ngobrol sedikit nih, pengen tahu nih pengalaman ibu kita yang sebelah ini. Oleh karena itu yuk kita berkenalan dengan ibu. Siapa nih? Assalamualaikum. Perkenalkan diri saya, nama Kadek Martini dari Mualaf Yahbau. Saya masuk Muslim emang dari baru nikah tahun 2000 masuk Muslim, terusan suami meninggal tahun 2018. Belum lama ya berarti ya, betul. Ya. Terusan saya menikah di Sragen, Jawa Tengah. Terusan suami meninggal, saya pulang ke Bali. Udah saya yakin kepada diri saya sendiri, saya menganut agama Islam. Amin. Biarpun saya pulang tidak akan turun ke agama Hindu. Ya, amin. Ya, tetap istiqomah karena suami sudah meninggal, kadang-kadang akan menjadi ngeri ya kita yang mengajak ke dalam agama Islam sudah pulang, harus minta dikuatkan oleh Allah. Terus ada kendala-kendala lain nggak? Terusan saya pulang ke Bali, saya menikah sama teman saya yang dari kecil dulu. Oh, alhamdulillah ya. Tahun 2019 berjalan sampai tahun sekarang, udah 3 tahun saya berjalan menikah. Amin. Tapi sekarang lebih baik ya. Punya anak berapa dari suami pertama? Dari suami pertama saya punya anak 3, laki 2, perempuan 1. Ya, alhamdulillah. Yang sekarang suami saya membawa anak 3 putri semua. Oh, masya Allah. Jadi anaknya jadi 6 dong. Jumlah anak saya sekarang 6. Itu luar biasa. Inilah tangguh-tangguhnya para mualaf-mualafah kita, di mana beliau bisa menerima keadaan bahwa suami yang pertama memberikan 3 anak dan nikah lagi dengan pria muslim yang punya 3 anak juga, jadi punya 6 anak. Inilah kemuliaan hati di mana dia menguatkan ya diri untuk tetap teguh di agama Allah hingga mendapat jodoh selanjutnya. Berapa tahun menjanda jadi? Dari tahun 3 tahun. 3 tahun menjanda ya, alhamdulillah. Kemudian kalau sekarang berarti, kalau dulu ada kendala-kendala nggak waktu menikah gitu? Alhamdulillah perjalanan saya masuk Muslim lancar dan lancar baik. Ya. Jadi orang tua tuh direstui sama orang tua ya, alhamdulillah. Yang menjalani anak, gimana baik jeleknya anak, yang menjalani cuma sebagai orang tua mendoakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya kepada keluarganya yang begitu mengerti bahwa kalau masalah urusan kolbu, urusan agama itu memang urusan pribadi dengan Tuhannya. Oleh karena itu atas dukungannya, atas pengertiannya yang luar biasa mendukung, waduh saya sangat salut, terima kasih banyak.
Baiklah, kemudian bagaimana nih sekarang sudah menjadi anggota YBMD? Ada nggak sih keluh kesah atau saran-saran kira-kira apa yang diberikan untuk kami ini sebagai lembaga ini untuk lebih maju atau bagaimana? Boleh silakan. Ya, alhamdulillah saya berterima kasih banyak. Ada yang membimbing mualaf. Amin, insya Allah. Insya Allah. Dulunya belum bisa baca lancar, alhamdulillah sekarang belajar membaca ya, subhanallah. Alhamdulillah. Semoga diberi rezeki yang murah, diberi Amin ya kesehatan, Allah. Amin. dilancarkan segala urusan dunia Amin, maupun akhirat. amin, insya Allah. Terima kasih banyak sudah menjadi anggota YBMD yang setia, yang sangat berterima kasih dengan YBMD ya. Itulah yang kami harapkan kepada seluruh mualaf. Kami memang lembaga YBMD Yayasan Bali Mualaf Development ini baru 2 tahun, ibarat bayi. Kami lembaga yang masih kecil, yang baru bisa jalan, yang baru bisa ngoceh sedikit. Jadi mohon bantuannya dari para pemirsa dimanapun berada yang melihat konten kami, bantulah kami. Dengan doa kami, dengan kekuatan kami, dan kami pun mempunyai anak-anak yatim mualaf yang akan kita berikan beasiswa. Kami pun punya banyak lagi ya infak-infak yang kami kelola. Oleh karena itu mohon bantu sedekahnya ya, investasi akhirat kepada kami dan kami salurkan sesuai bagaimana semestinya. Dan kami juga butuh para mualaf-mualaf ini untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi di dalam agamanya. Butuh sekali. Kita butuh bisaroh untuk para guru ngaji nantinya mungkin. Tapi saat ini memang YBMD tidak bisa memberikan materi. Demi Allah kami tidak punya uang untuk memberikan materi, tapi YBMD itu punya hati, punya kolbu, punya cinta yang besar untuk yayasan, punya cinta yang besar untuk seluruh anggota mualaf-mualafannya. Yang kita muliakan dunianya insya Allah sampai akhiratnya. Terus terang kami YBMD tidak punya uang, kita bukan lembaga besar yang banyak saldonya triliunan, miliaran, tidak sama sekali. Saat ini mungkin uang pribadi saya yang untuk mengurus seluruh operasional, tapi kami tidak pantang menyerah karena Allah Maha mengetahui kolbu kami khususnya Oma sendiri. Ya, oleh karena ini mohon tolong bantu kami mendoakan supaya para donatur di sana pun ingin memberikan donasinya itu bukan apa untuk akhirat mereka, ya kan? Untuk akhirat mereka tetapi membantu saudara-saudara mualaf kita yang mereka memang membutuhkan bimbingan dan sebagainya. Ada kesan lagi nggak yang harus Oma dengarkan atau saran untuk YBMD? Bagaimana sayang? Baik ya, kira-kira usus gitu aja sudah cukup. Terima kasih banyak atas supportnya, terima kasih atas kesediaannya. Semoga Allah ridho kepada kita semua ya. Apapun kita jalankan dan Baitullah adalah tempat kita yang akan kita tuju. Terus terang YBMD mempunyai program yang ingin memberangkatkan seluruh para mualaf-mualafah ke rumah Allah. Mohon bantuannya juga barang siapa yang ingin mendonasikannya untuk memberangkatkan para mualaf-mualaf kami yang soleh dan soleh ya. Demi Allah, insya Allah mereka akan berangkat ke Baitullah. Terima kasih banyak pemirsa yang sudah mensubscribe ya dan like kami dan memberikan donasi untuk apa saja kepentingan kemaslahatan. Insya Allah kami akan amanah. Terima kasih. Maka itu salam dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa YBMD dimanapun berada, kita akan beralih kepada mualaf kita yang satu ini. Coba dilihat saat ini beliau kelihatan glowing ya, rapi, glowing dan cantik. Saya kaget juga, wah hari ini cantik sekali. Iya Oma, saya soalnya habis kondangan. Nah, jadi memang kalau pas kondangan harus glowing kali ya, harus cantik kali ya. Ngaji harus cantik, Masya Allah. Mohon maaf lahir batin nih. Sekarang silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Nisa dari perwakilan mualaf Yahbau. YBMD Yahbau, Korwil Yahbau. Baik. Kemudian waktu pertama kali join itu tahun berapa? Mualafnya Iya, waktu ikut join ke dalam YBMD. tahun 2021. 2021 ya. Iya. Pertama kali Oma datang ke Alhamdulillah. Ya. Iya. Kesannya pertama kali tuh ngeliat Oma gimana? Galak cantik. banget sih. Cantik hatinya terus galak banget gitu ya. Belum apa-apa gitu ya. Iya. Karena Oma orangnya jujur ya, dimanapun kenal Oma, yang di Jakarta, yang di mana, yang di luar negeri ya. Kalau ngeliat yang namanya Lili dari dulu emang begini, tidak berubah karena orang jujur itu pahit memang. Alhamdulillah. Kemudian kesan pertama nih, dilihat dulu waktu ke YBM itu apa sebagai mualaf, terusnya ada yayasan yang ingin menaungi, mencintai, memuliakan, gimana Senang perasaan? sekali Oma. Terima kasih, senang ya. Terus ada semangat ya untuk belajar. Terus waktu itu Oma tanya tuh,
Siapa yang udah bisa baca Iqra? Satu pun nggak ada yang nunjuk, betul? Iya. Kami di Tejukula itu ada 73 mualaf-mualafah di masjid itu. Saya tanya siapa yang sudah Iqra 1, nggak ada. Belum Wah, saya ada. pikir mungkin udah Iqra 2 nih. Iqra 2 belum ada Belum juga. ada. Tapi wah mungkin Iqra 3 nih, tanya Iqra 3 belum ada juga. Iya. Sampai Iqra 6 nggak ada yang nunjuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segini banyaknya. Disitulah Allah Azza wa Jalla, ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat. Akhirnya cuma satu ada, yaitu Ibu Eka, sudah Quran, betul? Iya. Nah, beliau adalah ketua yang sebelumnya. Tetapi beliau kenapa udah bisa Quran? Karena suaminya ustadz. Nah, itu beda, spesial. Akhirnya Oma bilang saat itu, baiklah Tejukula, Oma datang 2 bulan lagi ke sini. Awas kalau tidak ada yang belajar. Subhanallah, begitu semaraknya mereka belajar hingga Oma 2 bulan datang. Betul, ingat? Datang nggak yang waktu kedua? Iya. Datang nggak? Akhirnya Oma lihat, Masya Allah, dari 73 yang bisa baca Quran hingga Iqra 4 itu 35 dalam 2 bulan itu. Luar biasa nih Koril Tejukula. Perlu dijadi tauladan untuk menyemangati teman-teman yang lain. Dari bisa, tidak bisa jadi bisa Jadi kan? bisa. Masalahnya mau belajar apa memang bisa? Insya Allah. Mau belajar. Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Betul? Alhamdulillah. Terus proses hijrah ke agama Allah itu bagaimana ceritanya? Boleh dong ceritakan Iya. sama kita. Pertamanya itu mengikuti suami menikah. Menikah ya, karena Nikahnya itu udah 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu, baik. 2008 jadinya Iya, ya. ya 2008 betul. Orang tua keduanya merestui. Merestui. Orang tua ya, asalnya Hindu ya. Ya. Orang tua, terima kasih, orang tuanya ada, masih hidup sekarang. Masih ibu bapak siapa, sebutkan coba. Ayah, ibu, atau manggilnya apa? Meme, Aji. Kalau bapak Nyoman Sarku namanya. Bapak Nyoman Sarku dengan ibu Rasih. Ibu Rasi, Om Swastiastu. Ya, terima kasih banyak Bu. Ternyata Nisa ini adalah anak yang solehah, Masya Allah. Anak yang soleh dalam Islam tuh yang baik banget, yang diridhoi Allah, yang dicintai Allah. Maaf Mas yang nangis. Iya, nggak apa-apa sayang. Terima kasih, justru kami bangga sekali dengan orang tua yang tidak di agama yang berbeda, tetapi saat anaknya ingin hijrah itu di let them go ya, seperti keluarga ini juga. Itu saya sangat-sangat apresiasi karena sadar bahwa agama itu milik kolbu hati kita dengan pencipta kita. Ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin. Tapi orang tua senang ya, boleh ya. Seneng. Ya, sampai sekarang komunikasi malah baik terus. Malah beliaunya sering kesini. Alhamdulillah, doakan terus ya orang tua, disayangi terus ya orang tua kita ya, karena kita berada di dunia ini. Mohon maaf lahir batin, jangan kita lupa kacang akan kulitnya ya. Karena Allah menciptakan kita itu perantaranya adalah orang tua. Tanpa orang tua kita tidak jadi di sini ya. Oleh karena tidak boleh melupakan, apalagi merasa bukan satu agama, itu jangan sama sekali. Tetap cintai mereka, sayangi mereka. Bahkan harus lebih mencintai lagi, menyayangi mereka, dan doakan semoga Allah ridho, betul, untuk kehidupan akhiratnya. Amin. Amin. Nah kemudian jadi ini masalahnya masuk Islam itu apa? Tidak terlalu ada kendala ya? Insya Allah tidak. Tidak. Nah suami kerja di mana? Alhamdulillah sekarang udah di sini, Oma. Oh tadinya dulunya di Denpasar. Di Denpasar, jadi jauh nih sama suami. Iya. Waduh, jarak jauh dong. Sayangnya di sini sama anak-anak 3. Dia Denpasar. Iya, tapi suami kerja di sini kenapa? Udah pindah, memang ada perusahaannya pindah? Karena corona, Oma. Terus begitu. itu memang udah umur resign. Resign. Udah 43. Oke. Kemudian sekarang usaha apa kerja? Kerja di tempat orang, Oma. Apa namanya? Melas, bikin aluminium iya, gitu ya. aluminium. Baiklah, apapun pekerjaan kita yang penting halalan thayyibah, insya Allah Allah bukakan pintu rezeki dari mana saja. Ya, sebagaimana Allah berfirman, tidak ada yang namanya Allah sempitkan rezekinya kecuali mereka sendiri yang menyempitkannya. Betul? Begitu, alhamdulillah. Jadi kesan pesan untuk YBMD bagaimana nih? Ada nggak yang lebih kira-kira Oma maunya begini loh, kita maunya begini gitu ya. Sekarang udah Iqra berapa tadi? Surah Al-Quran. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Ya, 2 tahun belajar sudah Al-Quran. Jangan, waktu itu nggak ikut Oma, Iqra 4. Iqra 4 ya. Tapi nanti ikut yang insya Allah 2 tahun mendatang harus MTQ ya. Insya Allah. Nah, minta sama Allah supaya dimenangkan nanti berangkat umroh. Amin. Baiklah. Nah, kesan-pesan nih untuk YBMD bagaimana nih? Tetap rangkul kami, Oma. Amin, insya Allah. Oma cinta, Oma sayang kepada semua.
kuatkan Oma juga, kita saling menguatkan ya. Tegur Oma kalau ada hal-hal yang tidak baik ya. Ya, Oma tetap akan sayang ya. Oma punya anak-anak sebali ya. Oma ibunya mualaf-mualaf Bali, tentu Oma dengan kasih sayang Oma yang tulus, yang memang sudah ada perintah dari Allah, SK saya dari langit bahwa Oma didatangkan ke bumi ini, di Bali ini untuk menyayangi, merangkul ya orang-orang pribumi Bali yang memang beragama Islam saat ini. Oleh karena itu, insya Allah Oma akan istiqomah. Bismillah, semuanya karena Allah, kembali lagi untuk Allah, dan segala apapun yang di muka bumi ini itu karena Allah, hanya untuk Allah. Mohon doanya saja, Oma akan dikuatkan terus dengan terpaan, apapun badai, hantaman, cacian, atau apapun yang kita punya, yang kita dapatkan, Oma kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oma tetap semangat, Oma tetap siap siaga meraih surga. Ya. Kemudian ada lagi nggak? Doa deh buat YBMD, minta sama Allah. Semoga yang mengurus YBMD diberikan kesehatan, Amin. rezeki yang lancar, Ya, amin. Amin. dilancarkan segala urusannya. Amin sayang, terima kasih. Ya, semoga kita semua juga, para pemirsa juga nih yang melihat konten kami, kita doakan semoga apapun yang dicita-citakan, yang didoakan oleh para pemirsa, insya Allah dijabah oleh Allah. Masalahnya waktu Allah yang maha mengetahui. Amin. Baiklah para pemirsa, terima kasih banyak sudah melihat konten kami. Mohon maaf lahir batin bila ada kata kesalahan ucapan. Jelas ini pasti datangnya dari kami sendiri, terutama Oma sendiri. Kadang-kadang kita manusia biasa banyak salah, tetapi segala kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah. Baiklah, YBMD Siap siaga meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.